Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6. Tema dari pembahasan kami yaitu manajemen memori. Di sini saya membawakan materi pertama, yaitu tentang konsep dasar memori. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertian memori. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer. Mengapa dikatakan demikian? Karena proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu agar dapat dieksekusi program dibawa ke memori dan menjadi suatu proses. Adapun pengertian lain dari memori yaitu sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program. Konsep dasar memori yang pertama yaitu konsep dasar binding atau address binding adalah cara instruksi dan data atau address pada source memory yang umumnya merupakan alamat simbolik. Yang kedua, dynamic loading merupakan suatu rutin yang tidak di-load sampai dipanggil. Kemudian yang ketiga, dynamic linking merupakan konsep yang sama dengan dynamic loading karena pada saat loading linking ditunda hingga waktu dieksekusi. Di sini linking membutuhkan beberapa dukungan dari OS atau operasi sistem. Misalnya, jika proses memori utama saling diproteksi, maka OS melakukan pengecekan apakah rutin yang diminta berada di jalur alamat atau di luar alamat. Konsep dasar yang terakhir yaitu overlay. Diperlukan jika ukuran proses lebih besar dari ukuran memori yang dialokasikan untuknya. Di sini overlay tidak membutuhkan dukungan khusus dari OS. Misalnya, user dapat mengimplementasikan secara lengkap menggunakan struktur file sederhana. Itulah materi yang saya bawakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi sistem operasi. Strategi manajemen memori. Strategi yang dikenal untuk mengatasi hal tersebut adalah memori maya. Memori maya menyebabkan sistem seolah-olah memiliki banyak memori dibandingkan dengan keadaan memori fisik yang sebenarnya. Memori maya tidak saja memberikan peningkatan komputasi, akan tetapi memori maya juga memiliki beberapa keuntungan seperti large address space, proteksi, memory mapping, physical memory allocation, share virtual memory. Yang kedua, proteksi. Setiap proses di dalam sistem memiliki virtual address space. Virtual address space, tiap proses berbeda dengan proses yang lainnya, sehingga apapun yang terjadi pada sebuah proses tidak akan berpengaruh secara langsung pada proses lainnya. Yang ketiga, memory mapping. Memory mapping dipergunakan untuk melakukan beberapa pemetaan file data ke dalam alamat proses. Pada pemetaan memori, isi dari file akan di-link secara langsung ke dalam file. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Yuliananda. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ruang alamat logika dan fisik. Alamat logika adalah alamat digeneratif oleh CPU, disebut juga alamat virtual. Alamat fisik adalah alamat yang terdapat di memori. Perlu ada penerjemah atau translate untuk menerjemah bahasa dari alamat logika ke alamat fisik. MMU, Memory Management Unit, adalah perangkat keras yang memetakan alamat logika ke alamat fisik. Dalam skema MMU, yang pertama itu menyediakan perangkat register yang dapat diset oleh CPU. Yang kedua, harga dalam register base atau relokasi ditambahkan ke setiap alamat proses user pada saat run di memori. Yang ketiga, program-program user hanya berurusan dengan alamat logika saja. Selanjutnya, sweeping. Sebuah proses sebagaimana telah diterapkan di atas harus berada di memori sebelum dieksekusi.
Proses sweeping menukarkan sebuah proses keluar dari memori untuk sementara waktu ke sebuah penyimpanan sementara dengan sebuah proses lain yang sedang membutuhkan sejumlah alokasi memori untuk dieksekusi. Tempat penyimpanan sementara ini biasanya berupa sebuah flash disk dengan kapasitas yang dapat menampung semua salinan dari semua gambaran memori serta menyediakan akses khusus ke gambaran tersebut. Jika eksekusi proses yang dikeluarkan akan dilanjutkan beberapa saat kemudian, maka ia akan dibawa kembali ke memori dari tempat penyimpanan sementara tadi. Baiklah, itulah beberapa materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amalia Putri. Saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu pencatatan pemakaian memori. Memori yang tersedia harus dikelola. Memori yang tersedia harus dikelola dilakukan dengan pencatatan pemakaian memori. Adapun terdapat dua cara utama pencatatan pemakaian memori, yaitu yang pertama petabit. Memori dibagi menjadi unit-unit alokasi berkorespondensi dengan tiap unit alokasi adalah 1 bit pada bitmap. Nilai 0 pada bitmap berarti unit itu masih bebas. Jika nilai 1 berarti unit itu digunakan. Masalah pada petabit adalah penetapan mengenai ukuran unit alokasi memori, yaitu unit lokasi memori yang berukuran kecil berarti membesarkan ukuran petabit. Yang kedua, unit alokasi memori yang berukuran besar berarti petabit kecil tapi memori banyak disiapkan pada unit terakhir jika ukuran proses bukan kelipatan unit alokasi. Adapun keunggulan dari petabit yaitu dekolasi dapat dilakukan secara mudah. Hanya tinggal men-set bit yang berkorespondensi dengan unit yang telah digunakan atau 0. Baik, adapun kelemahan dari petabit yaitu harus dilakukan perhitungan blok luban memori 1 unit memori bebas. Yang kedua, memerlukan ukuran bitmap besar untuk memori yang besar. Adapun pencatatan pemakaian memori yang kedua yaitu linked list. Linked list ini adalah sistem operasi senarai berkait linked list untuk segmen-segmen memori yang telah dialokasikan dengan bebas. Segmen memori menyatakan memori untuk proses atau memori yang bebas atau lubang. Senarai segmen diurutkan sesuai alamat blok. Adapun keunggulan dari linked list adalah tidak harus dilakukan perhitungan blok luban memori karena sudah tercatat. Adapun kelemahan dari linked list adalah dealokasi sulit dilakukan karena terjadi berbagai operasi penggabungan. Materi yang ketujuh yaitu monoprogramming. Monoprogramming sederhana tanpa swapping merupakan manajemen memori sederhana. Sistem komputer hanya mengizinkan satu program pemakai berjalan. Pada satu waktu, sumber daya sepenuhnya dikuasai proses sedang berjalan. Adapun ciri-ciri dari monoprogramming yaitu hanya satu proses pada satu saat. Yang kedua, hanya satu proses menggunakan semua memori. Yang ketiga, pemakaian memuatkan program ke seluruh memori dari disk atau tape. Karena hanya terdapat satu proses dan menguasai seluruh sistem alokasi memori dilakukan secara berturutan.
Adapun embedded system. Embedded system teknik memprogramin masih dipakai untuk sistem kecil, yaitu sistem templating embedded system yang terdapat pada sistem lain. Sistem tempelan menggunakan mikroprosesor. Sistem template menggunakan mikroprosesor kecil. Sistem ini biasanya mengendalikan suatu alat sehingga intelijen dalam menyediakan satu fungsi spesifik. Protektif pada memprogramin sederhana pada memprogramin memiliki kendali penuh terhadap memori utama. Memori terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian rutin sistem operasi, yang kedua bagian programming pemakaian, yang ketiga bagian yang tidak digunakan. Mungkin cukup sekian presentasi yang sempat saya bawakan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi terakhir dari manajemen memori, yaitu pengalokasian tak berurutan. Pada model ini, bagian-bagian dari image proses dapat dilakukan secara terpisah di memori utama. Pada sistem paging memerlukan pengalamatan logika khusus yang membagi menjadi blok-blok dengan ukuran yang sama yang disebut dengan page. Nah, di sini di sistem pengalokasian tak berurutan terbagi menjadi 2, yaitu sistem paging dan sistem segmentation. Di mana sistem paging di sini berlawanan arah dengan sistem segmentation. Adapun sistem paging yaitu 1. Statis dibagi menjadi frame-frame dengan ukuran yang sama. 2. Pencatatan dilakukan menggunakan page table. 3. Proteksi dilakukan dengan menambahkan bit proteksi pada tiap page. Yang keempat yaitu memory sharing, yaitu data yang sama cukup diletakkan sekali pada frame, masing-masing proses mengacu pada frame yang sama pada page table-nya. Yang kedua yaitu sistem segmentation, di mana 1. Dinamis. Sistem ini dibagi menjadi segmen-segmen yang ukurannya tidak harus sama. Yang kedua yaitu informasi alokasi dicatat pada segmen table. Yang ketiga, proteksi dilakukan dengan cara membandingkan nilai segmen dengan nilai limit segmen table. Yang terakhir yaitu sharing segmen dilakukan dengan mencatat alokasi segmen ke table segmen masing-masing proses. Mungkin itu materi dari saya. Cukup sekian.